ngerti semua, ulangan nih berarti. Saya pinanya, Bu. Asep ya, Asep. Kamu nanya yang tentang apa? Yang di tugas 2, yang di psikologi. Oke, ya, sebentar. Tugas 2. Tugas 2 yang soal apa? Yang limit mendekati tak terhingga. Dalam kurung 2x min 3 pangkat 2. 2x sebentar. 2x min 3. Iya, 2x min 3 pangkat 2. Ya, saya udah ketemu. Saya udah ketemu. Jadi saya cara menyelesaikannya. Oke. Apakah sudah nampak di layar kalian? Silakan, Bu. Oke. Ada, Bu. Kurang besar nggak? Saya besarin lagi biar kelihatan jelas. Dah, besar ya? Nah, ini cara mengerjakannya, cara menjabarkannya ya. Saya copy paste lagi di sini. Sama dengan. Nah, ini kan dikuadratin ya. Nah, ini saya copy paste lagi di sini. Ini dikuadratin artinya apa? Kalau dikuadratin itu berarti 2x min 3 dikali dengan 2x min 3. Gitu ya. Atau kalau yang sudah, ini kita pakai cara ini dulu. Satu-satu ya. Nanti yang kedua baru kalau misalnya nanti kamu sudah mahir, itu caranya ada cara cepatnya nanti. Ini yang cara satu-satu dulu. 1x min 1. Hilang. Ini min 1. Nah gitu ya, artinya ya, yang di bawah ini kita kali aja ke dalam. Jadi ini menjadi 6x pangkat 3, ini 6x pangkat 3, kemudian min berapa? 2x pangkat berapa? Kalau x berpangkat dikali x berpangkat, pangkatnya diapain? Tambah, Bu. Tambah, jadinya di sini berapa? 5. 2x pangkat 5. Ya, betul. Nah, kemudian yang pembilangnya nih. Pembilangnya berarti sama dengan dikali satu-satu ya. Nah, ini kalau misalnya pakai cara cepat gimana, Bu? Nah, ini kalian bisa kali-kali ya, kali pelangi ya. Kalau waktu SMP kan dikali pelangi gitu, kali masuk. Nah, kalau misalnya kalian sudah mulai paham cara cepat ya. Nah, ini dikuadratin, berarti gini. Ini saya hapus yang di dalamnya. Saya hapus yang di dalam kurung ini. Kenapa hilang semua? Nah, ini menjadi 2x dikuadratin. Jadi 4x kuadrat ya. X kuadrat saya copy paste dari sini aja. Oke, 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali min 3 dikali 2 gitu ya. Jadi ini kita kali. Jadi 2 dikali min 3 dikali 2. Jadinya berapa? 2 kali min 3 itu min 6. Min 6 dikali 2x ya min 12x. Nah, kemudian min 3 dikuadratin jadi plus 9 ya. Nah, itu cara cepatnya. Cara cepatnya ya. Kalau misalnya lupa ya udah ini pakai kali pelangi gitu, hasilnya akan sama. Gitu. Atau kalian mengingat rumus waktu SMP, A min B kuadrat itu adalah A kuadrat min 2AB kemudian min B kuadrat. Gitu. Kok min plus ya, plus B kuadrat. Nah, kemudian kalau pangkat 3 gimana, Bu? Kalau pangkat 3 itu gini. Ini saya lanjutin nanti, saya ajarkan yang kalau pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 itu misalnya saya punya, ini saya copy paste. Saya pakai AB dulu ya. Misalnya yang depan itu saya ganti A,
Yang belakang saya ganti B. Nah, ini sama dengan caranya adalah gini. Suku pertama pangkatnya dari yang tertinggi. Berarti kita ambil dari A pangkat 3 ya di sini ya. Di sini A pangkat 3. Kemudian B-nya pangkat 0. Nah, ini B-nya pangkat 0. Jadi suku kedua itu pangkat 0. Suku pertama itu pangkat, yang ini suku pertama nih, yang A ini jadikan suku pertama, kemudian yang belakang ini adalah suku kedua ya. Nah, ini tetapi min-nya ikut dia, min B. Nah, seperti itu. Kemudian suku yang kedua plus suku yang kedua itu adalah jadi dia berasal dari segitiga Pascal ya. Kalau yang pangkat, bentar, yang pangkat 2 dulu ya. Kalau pangkat 2, ini saya copy dulu. Kalau pangkat 2 itu kan dia jadinya, kalau pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu adalah di sini A kuadrat. Kemudian ini saya buang. Ditambah 2AB kurang ya, kan min. Kemudian ditambah B kuadrat ya. Itu kalau yang pangkat 2. Nah, kenapa ada 2? Karena dia berasal dari segitiga Pascal nih. Dari segitiga Pascal itu kan satu gini, segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu jadi gini, kalau pertama kan 1 ya, ini 1 ingat nggak waktu SMP di sini kalau n-nya, n itu pangkat ya, kalau dia n-nya pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu berarti di sini 1, kemudian 1 tambah 1 di sini 2, kemudian di sini 1. Kemudian kalau n-nya sama dengan 3, itu berarti derajatnya 3, pangkatnya 3 ya. Polinom berderajat 3, berarti di sini 1. Kemudian 1 tambah 2 itu 3 di sini. Kemudian 2 tambah 1 itu 3 di sini. Kemudian 1 di sini. Nah, kita itu sekarang berderajat 3, berarti kita memakai ini. Kemana-mana dia. Yang kita butuhin yang sekarang yang ini. Nih. Berarti kita butuh 1, 3, 3, 1 ya. Kalau berderajat 2 tadi 1, 2, 1. Nah, itu yang mana? Yang ini. Nah, tadi nih. Nah, ini 1, 2, 1. Karena di sini min, berarti di sini ikut. Nah, sekarang kalau berderajat 3, berarti tadi apa? 1, 3, berarti di sini 3 ya. Ini 3. Kemudian A-nya pangkatnya berkurang 1. A-nya pangkatnya berkurang 1, berarti di sini menjadi pangkat 2. Kemudian B-nya, itu karena B-nya min, min-nya ikut berpangkat 1 di sini sekarang. Ini pangkatnya jadi bertambah 1. Nah, kemudian suku yang berikutnya itu plus 3, karena 1, 3, 3, 1 gitu ya. Nah, ini saya ambil lagi, copy ke sini. Ini pangkatnya turun 1 nih, jadi 1. Yang ini pangkatnya jadi naik 1, jadi 2. Terus yang terakhir, plus 1 ya, tetapi B. Jadinya B pangkat min B pangkat 3 di sini. Pangkatnya bertambah 1. Nah, lihat polanya, perhatikan polanya. A, suku yang depan, itu pangkatnya dari yang tertingginya. Dari kalau dia pangkat 2 ya dari pangkat 2, kemudian nyusut 1 jadi hilang di sini. A pangkat 0 hilang. Kemudian B-nya dari nggak ada pangkat 0, kemudian pangkat 1, pangkat 2. Itu ya. Kemudian yang konstantanya ini ikuti segitiga Pascal. Kalau pangkat 2 berarti 1, 2, 1. Kalau pangkat 3 itu berarti 1, 3, 3, 1. Kemudian lihat suku pertama depan A itu dari pangkat tertingginya, berarti A pangkat 3,
A pangkat 2, A pangkat 1, terus A pangkat 0 di sini ya sebenarnya ada saya tuliskan biar tahu kenapa hilang. Karena A pangkat 0 itu 1 ya. Nah ini. Nah baru kemudian dia bentuknya menjadi, saya copy paste supaya cepat ngetiknya. Nah ini B pangkat 0 kan nggak ada ya, maka ini buang aja, nggak ada. Kemudian ini main B pangkat 1 itu tetap main B ya. Berarti ini jadi main, kalikan ke depan ya, ini B-nya jadi B aja. Nah, seperti itu. Kemudian ini main B berpangkat 2, itu mainnya hilang ya. Mainnya hilang, kemudian ini pangkatnya nggak usah ditulis. Berarti ini A saja tulisnya, karena pangkat 1, yang ini jadi B kuadrat. Saya tulis jadi B kuadrat karena main dipangkatin 2 genap itu kan jadi positif ya. Nah ini saya ganti B. Kemudian ini A pangkat 0 hilang, dia hilang. Kemudian min 1 berpangkat 3 itu karena pangkatnya ganjil maka dia menjadi min. Kemudian dia menjadi B pangkat 3. Nah ini saya buang, ini minnya sudah dikeluarin, berarti hilang, ini jadi B. Nah, seperti itu kalau mau pakai cara cepat ya. Berarti yang ini tadi, yang atas ini tadi, kalau kita jabarkan memakai rumus yang ini, berarti dia menjadi X pangkat 3, ya nggak? Ini saya buang. Nanti kalau misalnya lupa lagi, ya udah cara manual ya. X pangkat 3, copy, X pangkat 3, kemudian di sini, karena di sini min, berarti di sini ikut ya, min 3 X kuadrat kali 1 gitu ya, kali 1, karena B-nya 1, maka buang aja, nggak berguna ya. Berarti min 3 X kuadrat. Cari X kuadrat mana ini? Ini min 3 X kuadrat, kemudian plus 3 aja ya, plus 3. Kemudian min 1 dikuadratin, 3x ya. Karena x-nya kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 gitu ya. X-nya pangkat 1. Kemudian 1 pangkat 2, ya udah hilang aja. Kemudian yang terakhir min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu jadi min 1. Nah, sampai di sini apakah jelas? Apakah jelas? Jelas Bu, jelas. Oke. Nah, sekarang ini dilanjutkan ya. Hasilnya apa? Dilanjutin. Sama dengan limitnya masih ada ya. Kalau limitnya belum dipakai, maka dia tetap ditulis. Artinya belum dipakai apa? Belum disubstitusi ya. Kalau limitnya belum disubstitusi, X-nya belum diganti, maka limitnya masih ditulis. Nah, ini kali pelangi nih. 4X pangkat saya buang aja nih. Langsung kita kali ya, satu-satu ya. Nah, 4X kuadrat dikali X pangkat 3 jadinya adalah jadinya berapa? 4X pangkat 5 ya, betul ya? Nah, ini dikali ini. Terus 4X kuadrat dikali min 3X kuadrat jadinya min 12 X pangkat 4 ya. X pangkat 4 ada nggak ada. Ya udah, ini X pangkat 4. Kemudian yang berikutnya 4X kuadrat dikali 3X. Berarti 12X pangkat 3 ya. Plus 12X pangkat 3. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ini 4X kuadrat dikali min 1. Jadi min 4X kuadrat. Ya. Nah ini baru yang suku depan ya. Kemudian suku tengah nih. Min 12X kali 1 gitu ya. Berarti min 12X dikali X pangkat 3 adalah min 12X pangkat 3 ya. Ini dikali ini, pangkat 4 salah saya.
Karena di sini pangkat 1 dikali pangkat 3, berarti pangkatnya tambah 1 ya. Kemudian yang min 12x dikali min 3x pangkat 2, berarti plus 36 ya. Plus 36 x pangkat, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, jadinya pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian lagi min 12x dikali x 3x, berarti plus 36x pangkat 2. 36x pangkat 2. Kemudian lagi, nah, nih, nanti, apakah Bu, ini apakah harus ditulis semua? Sebenarnya enggak, karena kita butuh yang depannya ini ya. Jadi kalau misalnya pun kalian sudah mengalihkan depannya ini, kemudian belakangnya kalian tulis titik-titik, boleh ya? Jadi ini misalnya, Bu, lanjutannya kan nggak kepake, gitu. Ditulis titik-titik boleh nggak? Boleh. Jelas? Karena yang akan kita pakai yang ini nanti. Yang 4x pangkat 5 ya, dibagi ini ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi ini nanti saya ambil yang ini ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Bu, kalau titik-titiknya mulai dari sini boleh nggak? Ini kamu tulis titik-titik nggak apa-apa nih. Udah. Nah, minimal 2 suku ya, yang menandakan bahwa oh ini sudah turun pangkatnya. Jadi berikutnya pangkatnya udah kecil, maka itu sudah tidak kita pakai lagi karena nanti akan dibagi dengan derajat tertinggi ya enggak? Nah, ini akan kita bagi dengan x pangkat 5 ya enggak? Ini kita bagi dengan x pangkat 5. Oke. Ini dibagi x pangkat 5. Yang ini juga dibagi x pangkat 5. Yang ini juga dibagi x pangkat 5, karena dibagi derajat tertinggi ya enggak? Yang ini pangkat 5. Ini juga dibagi dengan pangkat 5. Nah, seperti itu. Maka jawabannya menjadi sama dengan, ini sederhanakan dulu. Oke. Berarti ini coret ya. Ini sama yang bawahnya itu dicoret. Jangan disubstitusi dulu, tapi dicoret dulu. Ini dicoret. Yang ini dicoret. Yang pangkatnya ini juga dicoret jadi pangkat 1 ya. Dicoret pangkatnya. Terus yang ini x pangkat 3 di atas sudah dicoret. Yang bawah jadi pangkat 2 ya. Ini dicoret. Salah. Ini jadi 2. Yang ini pangkat 5-nya. Pangkat 5-nya dicoret. Nah, kemudian yang ini pangkat 5-nya habis. Bawah juga habis. Berarti yang di sini tinggal ini saya copy paste aja. Yang ini habis, saya buang. Oh, ini langsung jadi 4 aja. Salah. Aduh. Ini langsung jadi 4. Kemudian ini habis. Yang bawah tinggal x. Tinggal x. Kemudian ini x pangkat 3 habis. Yang bawah tinggal x kuadrat. Saya copy paste dari sini. Ini hilang. Kemudian ini juga hilang. Ini tinggal jadi 2 aja ya. Nah, sekarang tinggal substitusi. Sama dengan, berarti tinggal 4 per min 2 ya, jawabannya ya. Nah, jadi 4 per min 2. Yang jawabannya adalah sama dengan min 2. Itu apakah menjawab? Menjawab, Bu.
Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, yang lainnya, silakan kalau mau bertanya. Silakan yang lainnya. Ini masih dicatat nggak? Yang barusan? Dicatat? Bu. Ya udah, ini saya buka lagi. Ya, sembari yang mau bertanya lagi, siapa? Bisa mau nanya, Bu? Boleh, sebentar ya. Yang lagi nyatet sebentar. Rahel ya? Siapa Ya. yang ya, Rahel tanya apa? Soal yang mana, Rahel? Yang limit tak hingga 3x kuadrat akar X. Limit tak hingga sebentar. Yang di soal 2? Iya, Bu. Oke. Soal 2, limit tak hingga yang akar-akaran. 3x kuadrat akar X min 2x kuadrat. 3x kuadrat sebentar. Pecahan ya? Iya, Bu. 3x kuadrat. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Tadi, Bu, udah. Oke. Ini, yang ini. Bukan, Bu. Hmm? Yang tadi, Bu, di bawah. Udah lewat. Oh, yang ini nih. Ini. Iya, Bu. 14. Oke. Saya ketik di bawah sini. Apakah Adi sudah join, Adi? Udah ya, Adi. Udah, Bu. Tadi udah. Oke. Kasih, Ya. Bu. Ya. Bunga lagi ke toilet, Bu. Apa? Bunga. Bunga. Oke. Ya. Nah, ini. Rahel. Yang kamu tanyakan apa, Rahel? Cara pengerjaannya, Bu. Cara pengerjaannya. Nah, kan cari derajat tertinggi ya. Carilah pangkat tertingginya. Nah, pembilang pangkat tertingginya berapa? Rahel. Pasti yang ini dong, ya nggak? Yang ini kan? Ya. Nah, ini kita copy taruh sini. Nah, ini sama dengan x kuadrat dikali x pangkat setengah, itu berarti x pangkat berapa, Rahel? X pangkat 2 dikali x pangkat setengah, jadinya x 1/2. Ya, 2,5 ya. Nah, saya tulis ini. Atau sama dengan x pangkat 3/2 ya. 3 ya, jadikan pecahan. Kok 3/2? 5/2 ya, Rahel? Iya. Ya. 5/2. Nah, 2,5 ya. 5/2. Nah, sekarang kita lihat di penyebut. Kita lihat penyebutnya itu pangkat tertingginya yang mana? Yang ini ya. Pangkat 5 tetapi di dalam akar ya. Jadi akarnya tetap diambil ya. Ini saya buang aja yang belakang. Nah, seperti itu ya, Rahel. Nah, sekarang akar X pangkat 5 itu sama dengan, kita jadikan pangkat pecahan, apakah sama dengan ini, Rahel? Sama nggak? Sama ya? Nah, karena akar itu pangkat setengah ya. Jadi ini X pangkat 5/2 juga. Nah, ini sama nih. Yang ini, yang pembilangnya pangkat 5/2, yang penyebutnya juga pangkat 5/2. Artinya sama nih. Berarti pembilangnya kita bagi dengan X kuadrat akar X, pembilang ya. Kemudian penyebutnya yang di dalam akar saja yang kita bagi dengan pangkat 5 nih. Maka di sini kita lanjutkan. Di sini. Nah, di bawahnya ya. Di sini. Berarti yang ini copy sama dengan, berarti saya tulis lagi. Yang ini kita bagi dengan, saya copy dulu ini. Copy dibagi dengan
X kuadrat akar X dibagi yang ini. Nah, yang ini juga kita bagi dengan X kuadrat akar X. Nah, seperti itu. Yang ini karena di luar akar, yang X sendirian ini ya, karena dia di luar akar, maka kita bagi juga dengan X kuadrat akar X, gitu ya. Nah, ini karena dia ada di dalam akar nih, maka kita bagi dengan X pangkat 5 ya. Nah, ini X pangkat 5 karena di dalam akar. Yang ini juga nih. Yang 2X pangkat 3 karena dia di dalam akar, maka kita bagi dengan X pangkat 5. Nah, seperti itu. Apakah sampai situ masih jelas, Rahel? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita coretin nih. Ini habis nih ya. Langsung kita tulis di sini aja. Oke. Nah, ini kan habis nih. Ini berarti atas bawah sama. Langsung jadi 3 gitu ya. Kemudian yang ini X kuadratnya yang dicoret nih. X kuadratnya yang kita buang, berarti di bawah masih ada akar X ya. Nah, kemudian yang ini, yang atas ini jadi 1, yang bawah jadi X aja ya. Karena X kuadrat udah dicoret sama X yang di pembilang. Kemudian yang ini jadi 1 nih, X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, 1. Kemudian ini X pangkat 3-nya yang atas dibuang, yang bawah turun 1 ya, turun 2 ya. Jadi jadi X doang ya? Pangkat 5, pangkat 2 ya. Gitu ya, jelas ya? Sama dengan, sekarang substitusi nih, limit X mendekati tak terhingganya ke X-nya. Nah, artinya kan apa? 2 dibagi besar tak terhingga ya, mau di akar, mau diapain, pokoknya kalau ada muncul X di penyebut, dia menjadi limit ke 0 ya. Maka pembilangnya jadi 3 min 0. 3 min 0, karena 2 dibagi besar tak terhingga berubah jadi 0 ini. Yang ini berarti 0, 1 dibagi X akar X, X-nya tak terhingga, ya udah pasti dia limit ke 0. Kemudian dikurangi akar 1, kemudian 2 dibagi besar tak terhingga, berarti dia 0. Nah, seperti itu ya. Maka dia sama dengan, ya udah 3 dibagi min 1, min 3. Apakah jelas, Rahel, sampai di sini? Jelas, Bu. Oke. Pokoknya akar 1 itu 1 ya. Ini ada kena min di depannya, berarti 3 dibagi min 1. Seperti itu. Yang lainnya juga jelas ya? Bisa mengikuti ya? Iya, Bu. Ya, sekarang siapa lagi mau bertanya? Bu mau nanya. Boleh. Dara, nanya soal yang mana? Yang limit X mendekati 1, Sebentar, X. itu soal kedua atau soal apa? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Oke. Ya. X mendekati 1, pecahan atau enggak? Pecahan, Bu. Pecahan. Ya, sebentar saya cari dulu. X mendekati 1, terus? Akar X kuadrat plus 3. Ya saya udah nemu. Nah, itu, Bu. Oke. Nah, ini ya, cara ya. Caranya gimana, Gara? Kalau soalnya seperti itu, diapain? Nggak tahu, Bu. Ya, kira-kira, kalau menurutmu, kira-kira tebakanmu, diapain? Akar sekawan ya, Bu. Betul, dikali akar sekawan. Jadi, jangan dibagi dengan derajat tertinggi ya, karena X mendekati A nih. X mendekati A berarti pasti angka pertama substitusi gitu kan. Substitusi, coba kalau substitusi kan berarti akar 4. Akar 4 itu 2. 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0 pembilangnya ya kan. Ya ini makanya saya tulis supaya nanti kalian belajarnya enak. Ini sama dengan substitusi nih. X-nya
Jadinya di sini jadi 1 kuadrat 1, kemudian ini 1, yang ini juga 1. Nah, berarti hasilnya sama dengan 0/0. 0/0 berarti harus pakai difaktorkan atau kali akar sekawan gitu kan. Nah, langkah pertama saya tulis di sini. Langkah pertama, substitusi X sama dengan 1 ke fungsi. Buat ngecek ya, apakah bentuknya tak tentu. Nah, ini bentuk tak tentu. Ini bentuk tak tentu. Maka harus dikali akar sekawan. Nah, tuh. Sekarang langkah kali akar sekawannya. Saya copy paste. Berarti sama dengan ini fungsinya. Ini dikeluarkan min-nya dulu supaya kalian nggak keliru ya. Ini saya copy paste di sini dulu, belum dikali akar sekawan. Ini saya munculkan tanda kurung, berarti ini tandanya plus ya, plus. Nah, seperti itu, baru kita kali dengan akar sekawannya. Sama dengan, dikali akar sekawannya adalah, berarti pembilangnya ini ya. Akar sekawannya berarti yang ini kita pakai. Copy. Tapi sekawannya berarti tanda ini jadi plus. Tanda ini jadi plus. Nah, sekawannya ya, ingat sekawannya berarti di sini jadi lawan tandanya. Apakah sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum saya melanjutkan. Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu saya masih bingung tuh yang dari kiri kan, akar X kuadrat plus 3 min X min 1 itu sama dengan, jadi dia itu X plus 1 itu gimana caranya? Ini, jadi kalau mau cari akar sekawan kan dia harus bentuk dua ini ya, bentuk dua suku ya. Kalau ini kan ada 3 suku nih, 1, 2, 3, masih kepecah jadi 3 suku, maka gimana caranya kita mengubah dia menjadi 2 suku? Nah, berarti yang X min 1 ini harus dijadikan satu kesatuan nih. Caranya gimana? Min-nya kita keluarkan, faktorkan. Berarti ini kalau dikali lagi ke dalam, hasilnya harus sama yang di depan ini ya. Min 1 kali X jadi min X. Min 1 kali plus 1 jadinya min 1. Gitu? Jelas? Oke. Nah, ini berarti jelas ya. Sekarang yang berubah tandanya saat mengalihkan akar sekawan, tanda yang min ini, yang diantaranya ini, antara dua suku ini yang berubah di sini. Yang di dalam akar sama yang di dalam kurung tidak berubah ya. Oke, jelas? Masuk. Ya, nah sekarang kita lanjutkan. Kenapa turun ke bawah? Ini saya turunin aja biar sama-sama di bawah. Nah, sekarang proses kali akar sekawannya. Jadi saya copy paste dulu dari sini, copy. Nah, perhatikan, kan akarnya dari pembilang, berarti pembilangnya yang kita urai ya. Ini akar X kuadrat ditambah 3 dikali akar X kuadrat ditambah 3, maka akarnya hilang. Maka ini saya buang akarnya. Ini saya copy jadi kurung. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini dikuadratin. X plus 1 dikali X plus 1 ya, jadi X plus 1 kuadrat ya. Ini kuadrat. Maka 2. Yang ini berarti udah hilang ya, yang ini. Ini saya buang aja nih. Nah, kemudian penyebutnya, karena akarnya bukan dari penyebut, maka ini jangan dibuang. Ini jangan dikali ke dalam, biarkan dalam bentuk kurung-kurung. Nah, seperti itu, baru ini dikali dengan yang ini. Ini tetap saya ambil, tetapi tidak saya kali masuk ke dalam.
Jadi tetap diberi tanda kurung seperti itu. Gas sampai mengalihkan sekawannya tadi ya. Jadi karena akarnya dari pembilang, berarti pembilangnya akan kita urai, akarnya dibuang dari pembilang. Kemudian penyebutnya biarkan dalam bentuk kelompok-kelompok seperti ini, jangan dikali masuk ya. Jangan 1 dikali akar X kuadrat plus 3, 1 dikali X plus 1, X kuadrat dikali, jangan. Biarkan dalam bentuk tanda kurung, karena kita akan memfaktorkan X min 1 dari sini. Nah, sekarang kita urai yang pembilangnya. Berarti ini sama dengan, saya copy dulu. Nah, ini pembilangnya ini jadi dibuka kurungnya ya. Karena ini tanda kurung di depan, maka tanda kurungnya tidak berguna. Langsung dibuang aja. Tetapi karena kalau yang di belakang ini ada kuadratnya, maka kuadratkan dulu. Dia dikuadratkan dulu pakai rumus yang tadi. Jadi X kuadrat plus 2X, ya enggak? Plus 2AB ya. X kuadrat plus 2X, kemudian 1 kuadrat jadi plus 1. Nah, seperti itu pembilangnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah ini minnya dikali masuk ke dalam. Sama dengan, saya copy paste lagi biar cepat. Nah, yang ini kita kali masuk minnya. Yang ini jadi min X1. Ya. Min X kuadrat, kemudian ini min 2X, kemudian ini min 1 kali plus 1 jadi min 1. Gitu. Kemudian ini X kuadrat sama X kuadrat bisa dibuang nih. X kuadrat sama min X kuadrat ini hilang, coret. Kemudian ya sudah, kita lanjutkan di bawahnya lagi. Sama dengan oke. Nah, sama dengan yang dicoret ini saya buang. Berarti ini jadi min 2X plus 2 ya. Pembilangnya adalah min 2X plus 2. Nah, seperti itu. Kemudian difaktorkan 2-nya. Saya nulisnya pelan-pelan supaya semuanya bisa ngikutin. Nah, ini min 2-nya saya faktorkan keluar. Min 2-nya. Nah, seperti itu. Ini berarti tinggal min 1. Nah, kenapa di situ min 1, Bu? Karena ini kan min 2 dikali masuk ke dalam harus sama dengan ini ya. Ini min 2 dikali X, min 2X. Min 2 kali min 1 jadi plus 2. Kemudian yang ini 1 min X kuadrat ini juga difaktor ini. Ini bentuk pemfaktorannya adalah 1 min X sama 1 plus X. Nah, seperti itu. Kemudian yang dicoret mana, Bu? Yang ini. Oh, ini berarti saya faktorkan 2-nya aja. Supaya di sini menjadi min X plus 1. Nah, supaya sama ya. Gitu. Jadi kalau 2-nya saja yang keluar, berarti ini masih min X plus 1 ya. Nah, sekarang ya ini min X plus 1 sama X sama 1 min X itu sama ya. Maka ini kita coret. Nah, apakah ada pertanyaan sampai langkah ini? Ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Bisa ngikutin ya? Jelas, Bu. Oke, nah langkah berikutnya. Sekarang kita substitusi karena sudah ada proses coret yang sama. Kemudian langkah berikutnya substitusi. Yang ini kita buang. Kemudian yang ini juga kita buang. Nah, sekarang substitusi X-nya diganti dengan 1. Yang ini juga jadi 1. 1 kuadrat tetap 1 ya.
Yang ini juga 1. Nah, sekarang tinggal lanjutin nih. Ini sama dengan saya pindah ke bawah. Nah, sama dengan 2 tetap ya. 2 tetap. 9-nya tetap 2. Kemudian penyebutnya 1 ditambah 1, 2. Kemudian ini yang di dalam kurung ini 1 ditambah 3, 4. Akar 4 itu 2 ya. Saya tulis 2 ditambah 1 tambah 1, 2. Nah, seperti itu. Berarti sama dengan yang ini 2 ini coret nih. Coret sama yang 2 ini di luar ini. Nah, maka jadinya 1/4 ya. Jawabannya adalah 1/4. Jelas, Dara? Jelas, Bu, jelas. Mantap. Oke, yang lainnya? Bu, Yang Bu, lainnya? Bu. Ya, boleh. Apa? Lino, Bu, Lino. Oh, Lino, ya. Yang Itu mana? saya bukannya 1 min X kuadrat itu beda dengan dalam kurung 1 min X kali apa Yang mana, Gara? dua dia. Gara yang baris keberapa? Bukan Gara, Bu, Lino, Bu, Lino. Salah mulu. Lino, baris Itu, Bu, yang keberapa? 1, 2, 3. 3. Baris ketiga yang mana? Oh, itu bisa dapat 1 min X dikali 1 plus X. Ini, dari sini. 1 Ya, min ini X kuadrat. 1 min X kuadrat, kalau difaktorin, itu adalah 1 min X kali 1 plus X. Coba, nih, dikali ke dalam. 1 dikali 1, 1. 1 dikali X plus X. Min X dikali 1, hilang. Kemudian min X dikali min X kuadrat. Oke, Lino. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Ya, oke. Yang lainnya? Yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan? Saya mau Ya? nanya, Bu. Oh, boleh. Siapa nih? Tapi beda. Beda. Rito, Beda soal, Bu. soal latihan 2. Yang kedua juga, Bu. Soalnya tentang apa? Yang tentang limit. Soalnya tuh limit X mendekati 1 dalam kurung 1 per X min 1. Ya, saya udah dapat. Oke, Bu. Nah, ini kan, Rito ya. Ya, Bu. Ya. Caranya gimana? Diapakan dulu? Disubstitusi, Bu. Substitusi dapatnya berapa per berapa? Dapatnya berapa? Satu per 0 tidak terdefinisi, 2 per 0 tidak terdefinisi. Berarti bentuk tak tentu ya. Maka harus disamakan penyebutnya dulu yang ini. Jadi ini kita samakan dulu penyebutnya. Yang di dalam ya. Yang ini kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya gimana? Ini X kuadrat min 1 itu adalah X min 1, X plus 1 ya. Berarti salah satu unsurnya ini kita faktorin dulu aja biar kelihatan. Ini adalah X min 1 kali X plus 1. Nah, ini unsurnya sama nih. Oh, berarti penyebutnya yang ini nih. Penyebutnya yang kita pakai adalah yang ini. Yang ini ya. Cara menyamakan penyebut. Ini saya ambil dulu semuanya. Nih. Samakan penyebutnya. Berarti ini saya ambil sebagai penyebut bersamanya ya. Copy. Saya taruh di sini. Nah, kemudian nih, X min 1, X plus 1, kalau dibagi, gini aja deh, saya pakai contoh. Contoh lain dulu. Nih. Kalau misalnya saya punya bilangan
1/3 dikurangin 1/6. 1/6. Ya, nah perhatikan, kalau kita mau ini 2 deh. Nah, kita mau menyamakan penyebutnya, penyebut yang kalian pakai berapa? Kalau kita mau menyamakan 2/3 sama 1/6 nih, penyebut yang kita pakai berapa? 6. 6. 6 kan? 6, 2 kali 3 kan? Yang kita pakai, ya nggak? Nah, yang ini sama nih. X kuadrat min 1 itu kan dia hasil kali dari X plus 1 kali X min 1 nih. Ya udah, maka dia saja yang kita pakai, jangan X kuadrat min 1 dikali X min 1. Nanti terlalu gede ya, kalian jangan pakai 16, jangan pakai 18, jangan 6 dikali 3, tetapi pakai apa namanya, kalau istilah SMP KPK apa FPB? FPB ya? KPK, Bu. KPK, ya. Jadi jangan pakai 18, tetapi pakailah 6. Jadi di sini juga sama nih, yang kita pakai adalah X min 1 kali X plus 1. Jangan X kuadrat min 1 dikali X min 1. Jelas ya caranya ya? Nah, kemudian pembilangnya. 2 kali 3 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2, di sini 4, gitu ya. Kemudian dikurangi. 2 kali 3 dibagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Yang ini juga sama nih. X min 1 dikali X plus 1 dibagi X min 1, sisanya adalah X plus 1, ya nggak? X plus 1 dikali 1. Berarti di sini 1 dikali X plus 1. Kemudian pembilang yang sebelah kiri. X min 1 X plus 1 dibagi sama X min 1 X plus 1, 1. 1 dikali 2, ya udah 2. Jelas ya caranya? Ini kemudian sama dengan, kita gabungkan sekarang. Sama dengan yang ini kita kali masuk ke dalam, berarti ini aja ya, X plus 1 aja, satunya nggak berguna. Nah, seperti itu. Kemudian kita gabung ya, penyebutnya sama, berarti ini langsung min 2. Nah, yang ini nggak usah saya tulis. Nah, sama dengan limit, berarti menjadi limit apa? Pembilangnya jadi apa? X min 1 ya. Saya buang, di sini jadi min. Nah, ini coret nih. Yang sama dicoret, habis itu substitusi. Nah, setelah itu baru disubstitusi, sama dengan X-nya diganti 1. Berarti 1/2 ya jawabannya. Tuh. 1/2. Jelas, Alito? Jelas, Bu. Oke. Yang lainnya, silakan. Yang Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Siapa nih? Ray, Bu. Oh, Ray. Nanya. Yang soal latihan 2 juga? Iya, sama. Baris kedua. Oh, yang ini tadi. Alito tadi? Oke. Iya. Baris kedua nih. Yang mana? Yang Yang ini, tengah? Bu. Iya, yang tengah. Ya, nih. Yang Jadi? apa? 1 dalam kurung X plus 1 tuh, itu gimana caranya, Bu? Terus yang jadi di bawah tuh X plus 1, terus X plus 1. Itu saya bingung caranya, Bu. Oh, nih, gini. Nih, saat kita di sini 4 itu kan berasal dari 2 kali 2 ya. Nah, ini penyebut yang mau kita pakai, ini penyebut bersamanya ini ya, 2 kali 3 ini dibagi sama 3 nih. Sisanya berapa? 2 kan? 2 dikali 2 atas nih, jadi 2 kali 2. Yang ini juga sama nih. X min 1 kali X plus 1 dibagi sama X min 1. Sisanya apa? X plus 1 dong, karena X min 1-nya dicoret kan? Jadi tinggal X plus 1 dikali 1 di pembilangnya dia. Berarti 1 dikali X plus 1. Jelas, Ray? Jelas. Oke, jadi pokoknya gini. Penyebut bersamanya itu berapa dibagi penyebut yang sisi kiri, sisanya apa dikali pembilangnya, terus ditaruh di pembilang
hasil jadinya ya. Kemudian yang pembilang di kanan itu berarti penyebut bersamanya, ini dibagi penyebut awalnya, hasilnya 1 tinggal dikali 2. Ya udah, gitu caranya. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Soal yang sama atau soal beda? Bu Ellen, saya izin ke toilet ya, Bu. Boleh, Deka. Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Siapa nih? Oh, Adi. Ya, Adi. Soal Yang latihan 2, Bu. Terus nomor yang soalnya akar 9x-1 dikurang akar x plus 1. X yang didekati berapa? Limit x mendekati tak terhingga. Oke. Nah, ini Adi? Bukan, Bu. Yang akar 9x. Nah, itu ya. Nah, iya. Oh ya. Tadi delay. Nih, saya tulis di sini. Yang kamu tanyakan apanya? Adi. Cara pengerjaannya, Bu, bingung. Nah, kalau limit X mendekati tak terhingga, langkah pertama yang dilihat apanya? Adi. Yang kamu lihat pertama, kalau X mendekati tak terhingga, itu apanya yang dilihat? Apa ya? Derajatnya bukan, Bu? Bentuk soal. Bentuk soalnya itu sudah pecahan belum? Jadi kalau X mendekati tak terhingga, langkah pertama yang diperhatikan adalah bentuk soalnya sudah pecahan belum. Kalau sudah pecahan, baru kita cari derajat tertinggi pembilang dan penyebut. Gitu, jelas? Oke. Karena X mendekati tak terhingga, dan bentuk soal sudah pecahan, maka langkah berikutnya cari derajat tertinggi pembilang dan penyebut. Nah, ini saya tuliskan supaya penyebut. Supaya nanti kalau saat belajar ingat lagi ya. Oh iya, kalau X mendekati tak terhingga, apa dulu yang perlu diperhatikan? Jadi kalau X mendekati tak terhingga, lihat dulu bentuk soalnya sudah pecahan belum. Kalau belum pecahan, akar min akar, nah itu bisa pakai rumus cepat gitu kan. Tapi kalau sudah pecahan, pasti langkah berikutnya adalah cari derajat tertingginya. Nah, pembilang derajat tertingginya derajat berapa, Adi? Ya, Bu. Pembilangnya derajat tertingginya derajat berapa? 1. 1 di dalam akar. Jadi setengah. Jadi akar X ya. Saya tulis akar X aja. Terus penyebut. Derajat tertingginya berapa, Di? Sama ya? Juga akar X ya. Betul, ya udah. Ini jadi pembilang penyebut sama. Berarti karena sama, maka bagi semua suku dengan akar X. Dengan akar X ini yang kita pakai. Nah, berarti langkah berikutnya ini kita copy paste. Copy. Nah, berarti langsung kita bagi dengan akar X semuanya. Nah, berarti ini yang di dalam akar berarti langsung dibagi sama X aja ya, karena di dalam akar. Di dalam akar kita bagi dengan X saja. Langsung X, kemudian ini salah.
Ini juga dibagi sama X. Yang ini karena masih di dalam akar juga, berarti kita bagi dengan X juga. Oh, ini di dalam akar semua kok ya. Di dalam akar semua berarti ya udah bagi X semua aja. Yang ini dibagi X juga. Yang ini dibagi X juga. Yang ini dibagi X juga. Oh, ini saya pembilang akar X ya. Tetapi jika di dalam akar, maka dibagi derajatnya adalah yang menjadi X saja ya. Gimana? Ini nggak usah dikasih penjelasan ini ya. Pokoknya udah ngerti ya maksudnya ya. Kalau akar X itu kalau yang di luar akar, tapi kalau sudah masuk ke dalam akar ya udah dia akar X juga gitu kan. Nah sekarang kita sederhanakan nih. Ini jadi dicoret. Saya copy paste. Copy sama dengan yang ini tinggal 9, yang ini seper X aja, ini 1, yang ini 4, yang ini 1. Nah, kemudian kita limitnya substitusi sekarang. Saya copy paste ke bawah aja biar enggak sama dengan. Nah, sekarang kita substitusi limitnya. Limitnya saya buang karena sudah limitnya saya hilangkan karena sudah di substitusi ya. Berarti ini menjadi 0 karena limit X mendekati tak terhingga, ini juga 0, ini juga 0. Oke, 0. Nah, maka jawaban kita sama dengan akar 9 berapa di? 3. 3. Tuh. Akar 1 berapa di? 1. Ya. Akar 4 berapa di? 2. Ya. Akar 1, 1. Ya udah, jawabannya berapa di? Jadinya. 2/3 ya, Bu? Ya. 2/3. Yuk, tuh. Masih, Bu. Oke. Yang lainnya? Apakah sudah jelas? Ini saya enter ke bawah biar yang lainnya, yuk. Silakan yang mau bertanya. Jangan diem-diem aja loh ya. Nanti kalau kamu diem-diem aja, saya curiga kamu nge-game nih. Coba sih. Saya mau lihat wajah-wajahnya sih. Ya, kameranya yang masih tenggelam. Tolong dimunculkan wajahnya. Yang kameranya mati. Abad, kamu 2 akun tapi kok dua-duanya mati nih. Abad. Dino, kameramu nggak nyala? Sudah nyala, Bu. Sudah nyala. Oh, udah nyala. Oh ya, nyala Dino ya. Kalista. Saya nyala, Bu ya. Saya udah nyala, Bu. Oh, ya. Kalista 2 ya? Oh salah. Yang ini Kalista Kasvana, yang satunya Rahel. Rahel? Noel? Ya, silakan. Silakan. Yang mau bertanya lagi? Bu, saya boleh nanya, Bu? Boleh. Res apa Gara nih? Noel Gara. Noel. Oh, Noel Iya, mana Noel? Noel Gara, Bu, Noel Gara. Oh, Noel Gara. Yuk. Kalau yang soal tadi pakai ini, Bu, pakai apa namanya? Kali sekawan tuh bisa nggak, Bu? Yang soal terakhir tadi. Jangan kali sekawan itu kalau X mendekati A, mendekati angka. Kalau mendekati tak terhingga, hindari kali akar sekawan, pasti salah. Oke, Gara?
Jelas ya? Oke, Bu. Nih. Oke. Nih, saya jelasin nih. Jadi, mengerjakan soal limit itu pertama, limit. Limit X mendekati A ya, X mendekati A. Itu langkah pertama substitusi, ya kan? Substitusi. Kalau disubstitusi ini pasti kudu wajib mesti ya. Substitusi itu wajib, harus, kudu, mesti. Nah, semuanya deh. Kalau disubstitusi dapat 0 per 0, ini dapat 0 per 0 nih Bu. Ya udah difaktorin atau kali akar sekawan. 0 per 0 ya. Jadi bentuknya harus pecahan ya. Bentuknya X mendekati A, tapi bentuknya pecahan, kemudian substitusi 0 per 0, berarti kali akar sekawan. Difaktorkan, cara pertama difaktorkan atau kali akar sekawan. Faktorkan, aduh, saya kalau nulis ini susah. Faktorkan. Ya udah, ini aja lah, faktorkan atau kali akar sekawan. Yang pertama, yang kedua, kali akar sekawan. Kali akar sekawan. Sekawan. Ini yang, nah setelah dikali akar sekawan atau difaktorin, kemudian ada proses menyederhanakan, dicoret yang sama, baru langkah berikutnya substitusi ya. Kemudian coret yang sama, atas bawah, sederhanakan, saya tulis, sederhanakan. Jadi kalau belum menyederhanakan, jangan substitusi lagi. Sederhanakan, baru substitusi lagi, sederhanakan. Baru substitusi lagi, sederhanakan, baru langkah terakhir itu substitusi. Substitusi. Nah, ini langkah kalau X mendekati A, ya. Jadi nggak ada bagi pangkat tertinggi, ada di sini ya. Nah, sekarang kalau X mendekati X mendekati X mendekati tak terhingga. Mendekati tak terhingga. Maka langkah pertama, itu pastikan bentuknya. Bentuknya pecahan. Pecahan. Kalau bentuknya pecahan, maka langkah pertama, langkah selanjutnya adalah cari derajat tertinggi. Bagi dengan derajat tertinggi. Bagi derajat tertinggi. Derajat tertinggi. Tertinggi. Susah banget ya. Tertinggi. Baru disubstitusi gitu ya. Tertinggi. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah substitusi. Ini urutannya, ini urutannya. Nah, ini substitusi terakhir. Substitusi. Nah, seperti itu. Ini kalau bentuknya pecahan. Nah, kalau bentuknya bukan pecahan, pakai rumus ya. Yang akar, min akar itu ya. Bukan pecahan. Bukan pecahan, pakai rumus. Atau kali akar sekawan kalau mau lama. Bukan pecahan. Pakai rumus. Rumus.
Jelas ya? Pokoknya nanti jangan kebalik-balik caranya ya. Pokoknya kalau nanti lihat soal limit itu yang mana? X mendekati A atau tak terhingga. Karena limit itu bentuknya cuma dua itu. 0/0 itu munculnya hanya untuk X mendekati A. Nah, kalau 0/0 berarti caranya harus faktorkan atau kali akar sekawan. Baru kemudian sederhanakan, S-nya kok hilang. Sederhanakan, kemudian substitusi. Itu langkah terakhir ya. Kemudian kalau X mendekati tak terhingga, itu langkah pertama lihat bentuk fungsinya. Sudah pecahan atau bukan pecahan. Bukan pecahan atau sudah pecahan. Kalau sudah pecahan, langsung cari derajat tertinggi pembilang dan penyebut. Sama enggak? Kalau sudah ketemu, pokoknya derajat tertinggi pembilang penyebut itu yang akan dipakai untuk membagi semua sukunya. Kalau sudah dibagi dengan derajat tertinggi, substitusi X-nya. Jadi yang derajatnya lebih rendah, pasti dia akan jadi 0. Kemudian kalau bukan pecahan, berarti tinggal lihat dua rumus ya. Tinggal lihat rumus yang dipakai. Saya lihat ke diagramnya. Nah ini, tinggal lihat. Kok di sini? Rumusnya di mana ya? Halaman berapa rumusnya? Modul halaman. Nah ini dia ya. Nih, kalau bukan pecahan, nih bentuk pecahan, maka samakan penyebutnya. Kemudian, ini digabung dulu ya. Kemudian kalau bentuknya akar min akar, tetapi di dalam akar itu linier, berarti pakai kalau A lebih kecil dari P, pasti langsung minta hingga. A sama dengan P langsung 0, A lebih besar dari P langsung tak terhingga. Kalau akar min akar, tetapi di dalam akar itu pangkat 2, berarti kalau A lebih kecil dari P min tak terhingga, A sama dengan P, berarti B min Q per 2 akar A. Jangan tiru ya rumusnya ya. B min Q per 2A. B-nya siapa? Koefisien X di akar depan. Q siapa? Koefisien X di akar belakang. Kemudian, kalau A lebih besar dari P, ya udah tak terhingga aja. Bu, tetapi akarnya belum muncul di dua tempat ya, munculkan. Harus bentuk akar min akar, gitu ya. Lihat di sini ada contoh soalnya enggak ada ternyata. Yang ada di latihan 1 ya, pembahasan ya. Itu ya, jelas ya, Gara dan yang lain ya. Oke, Bu. Bu. Oke, pokoknya nanti pertama dilihat X yang didekati itu apa. Nah, ayo yang lainnya, silakan. Mau bertanya soal apa lagi? 10 menit lagi, ya jangan sia-siakan 10 menit. Yuk, silakan. Saya, Bu. Re, boleh? Soal apa, Re? Yang limit X mendekati tak terhingga, terus dalam kurung. Oh, di latihan Iya. X mendekati tak terhingga. Bentuk soalnya linear atau pecahan? Pecahan atau? Linear, Bu. Ya, apa? Akar? Yang dalam kurung 2X min 1. Oh, 2X min 1. Sebentar. Habis. X mendekati tak terhingga. Yang ini Re ya? Bentar, Bu. Iya, yang nomor 13. Oke. Nah. Mana dia? Nah ini, yang di dalam akar, akarnya hanya yang di belakang, yang depan belum ada akar, maka munculkan akar ya. Yang di depan belum ada akarnya, maka dimunculkan akarnya. Nah, caranya gimana? Dia dimunculkan akarnya, berarti supaya muncul akar, ini saya munculkan akar di sini. Karena yang depan ada akarnya, nah akar itu kan dia harus saling menghilangkan sama kuadrat nih. Nah, saya membutuhkan akar, maka yang 2X min 1 harus dikuadratin supaya akar kan pangkat setengah ya, Ria. Akar itu pangkat setengah,
Ini pangkat 2. Nah, ini pangkat dikali pangkat itu kan dicoret ya. Jadi setengah dikali 2 itu 1, jadi hilang. Gitu. Jadi ini sama dengan, ini saya copy paste lagi. Yang ini dibuka kuadratnya. Ya, ini dikuadratin ya, pakai cara yang tadi itu. Pangkat 2 berarti 2x pangkat 2 itu jadi 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali min 1 min 2 dikali 2x itu min 4x. Kemudian min 1 kuadrat plus 1. Nah, sekarang sudah kelihatan nih, siapa nilai A, siapa nilai B. Nah, kita pakai rumus sekarang. Nilai A berapa? Nilai A sama dengan berapa, Re? 4. Ya, karena saya tulis karena A sama dengan P sama dengan 4, maka nilai limitnya adalah, saya langsung copy, sama dengan B min Q nilai limitnya adalah B min Q, ini mana? Q per 2 akar A. Nah, tinggal masukkan sekarang. B-nya berapa, Re? Bentar, Bu. B-nya yang mana? B itu adalah koefisien X di akar yang depan. Berarti B-nya min 4 ya? 4. Ya, min 4. Min-nya ikut. Kemudian Q yang mana? Q koefisien X di akar belakang. Yang ini. Berarti 1 ya? 1. Tapi karena rumusnya min, ya udah min 1. Kemudian A-nya 4 di sini. 4. Ya udah tinggal dihitung tuh. Sama dengan, berarti yang atas itu min 5. Yang atas min 5, yang bawah 4 ya. Benar nggak deh? Nah, itu jawabannya. Oke, Bu. Ya, oke. Min 5 per 4. Nah, jelas ya, Re, ya? Jelas, Bu. Oke. Ya, yang lainnya. Silakan. Masih sekitar 8 menit lagi, 7 menit lagi. Yuk, silakan. Lumayan, masih dapat 1 soal. Yuk, siapa lagi mau bertanya? Nanti Word-nya saya masukkan di Classroom ya. Ya, siapa lagi mau bertanya? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, Adito. Yang soal kedua juga, Bu. Oh, soalnya tentang X Mendekati A, Bu. Berapa yang didekati? 2. X mendekati 2, yang bentuk? Yang bentuk pecahan ada akarnya, Bu. Yang ini? X plus 1, akar X plus 1. Iya, yang nomor 7, Bu. Ya. Nah. Cara langkah pertama diapakan dulu, Anito? Substitusi, Bu. Ya, betul. Substitusi dulu. Saya tulis di sini. Substitusi terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dapat nilainya sama dengan akar 2 nih. 2 tambah 1 akar 3 ya, akar 3. Saya tulis dulu. Oke. Ini jadi akar 3.
Kemudian ini 26, berarti ini juga akar 3 ya. Akar 3 kurangi akar 3, 0 dong ya. Ini 2. Nah, ini 0 per 0. Sama dengan 0 per 0. Kalau 0 per 0, berarti harus cari cara lain nih. Kali sekawan ya, Bu? Ah, betul. Dikali akar sekawan. Karena kalau difaktorin nggak mungkin ya. Difaktorin kan nggak mungkin nih. Ada akarnya. Maka kali akar sekawannya yang dipakai akarnya ada di pembilang ya. Berarti ini yang kita pakai. Yang berubah hanya tanda di antara akar ini. Nah, ini pernya sama. Nah, ini karena sekawannya berarti di sini plus, di sini juga plus. Nah, kemudian sama dengan limitnya masih ada. Saya tulis ini. Nah, ini akar dikali akar, akarnya hilang. Berarti ini tinggal X plus 1, X plus 1, karena dia ada di depan, tanda kurungnya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Yang ini berarti 9 min 3X diberi kurung. Nah, 9-nya mana? 9. Nah, seperti itu. Kemudian yang penyebutnya ini diberi tanda kurung dikali ini. Oke, jangan kali masuk ya, biarkan dalam bentuk kurung. Nah, itu. Kemudian baru disederhanakan. Oke. Nah. Kemudian ini dibuka tanda kurungnya nih. Ini jadi min 9 plus 3X ya. 9 plus 3X. Nah, kemudian ini 3X tambah X jadi 4. Saya tulis di sebelah sini aja. Sama dengan limit. Oke. Nah, ini jadi 4X. Yang ini habis. Kemudian yang ini jadi min 8 ya. Ini min 8. Yang ini hilang. Nah, seperti itu. Kemudian difaktorkan 4-nya ya. Saya copy. Ini jadi 4 dalam kurung X min 2. Nah, seperti itu. Kemudian ini X min 2 kita coret atas bawah nih. Baru kemudian kita substitusi sekarang. Nah, kalau sudah proses coret, baru kemudian substitusi limitnya. X-nya disubstitusi. Yang ini habis. Sudah dicoret, ini juga habis. Nah, ini X-nya berubah jadi 2. Yang ini juga jadi 2. Jadi 6 ya. Ini 2. Nah, seperti itu. Berarti sama dengan 4 per. Oke. 4 per, yang ini akar 3. Ini saya buang. Copy akar 3 nih. Ditambah akar 3 ya. Oke. Tambah akar 3. Nah, karena ini 9 dikurangi 6 kan akar 3. Sama dengan, berarti 4 dibagi 4 dibagi 2 akar 3 ya kan, karena akar 3 ini muncul 2 kali ini. Nah, kemudian ini 4 sama 2 boleh disederhanakan nih, ini dicoret jadi tinggal 2 ya, ini juga dicoret, ini jadi 2. Oh, yang ini jangan dicoret, 4-nya aja yang dicoret. Berarti jawabannya, kemudian nanti kalau di pilihannya nggak ada, berarti dirasionalkan penyebutnya ya. Nah, ini cara merasionalkan penyebutnya, saya ingatkan lagi.
Ini hilang. Ini juga hilang. Berarti dikali dengan akar 3. Oke. Dikali dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 berarti sama dengan, berarti 2 akar 3 per 3 ya. 2 akar 3 per 3. Nah, ini jawabannya, Adito. Jelas ya? Kalau dirasionalin tuh kalau kenapa, Bu? Oh, Kalau kalau nggak ada. di pilihannya kok nggak ada nih. 2 per akar 3 nggak ada, Bu, jawabannya. Ya udah dirasionalin, akarnya dinaikkan ke atas. Gitu? Oh, oke, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Ibu-ibu. ya. Siapa Itu tadi? kalau Cara ya. akar 3 tambah akar 3 bisa jadi akar 6 nggak, Bu? Enggak dong, nggak bisa. Oh, kalau akar nggak bisa ditambah, Bu. Kecuali kan dia ada di gabung, Gar. Jadi gini, akar itu kita anggap meja, satu meja ditambah satu meja, ya 2 meja gitu. Jadi anggap akar 3-nya itu jadi X gitu ya, X ditambah X, 2X gitu. Jadi bukan penjumlahan angka biasa ya, dia angka irasional. Jelas ya? Oke deh, Bu. Oke, udah jam 9 lewat. Terima kasih sudah